Jadi persiapan yang pertama saya lakukan adalah memindahkan baju ke dalam koper. Selanjutnya saya melanjutkan perjalanan menuju SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Oke, akhirnya kami akan memasuki bus masing-masing. Setelah masuk ke dalam bus, akhirnya kami memulai perjalanan menuju lokasi awal. Beberapa jam kemudian kami sampai di area pelabuhan dan memasuki kapal. Setelah menunggu 3 jam di kapal, kita segera turun ke bawah untuk keluar dari kapal. Setelah dari Candi Prambanan, kita berada di Taman Pintar. Setelah dari Taman Pintar, kita sekarang berada di Jalan Malioboro. Setelah perjalanan kami dari Malioboro, kita sekarang berada di Hotel Top Malioboro. Dan inilah situasi memasuki hotel. Oke, paginya kita sekarang berada di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Inilah suasana di dalam aula. Setelah dari UNY, kami berada di Museum Dirgantara. Dan inilah suasana di dalam Dirgantara. Setelah dari Museum Dirgantara, sekarang kita berada di Hea Skyview. Setelah dari Hea Sky, kami sekarang berada di Gunung Bromo. Setelah dari Gunung Bromo, sekarang kami berada di air terjun Coban Rondo. Perjalanan kami dari air terjun Coban Rondo, sekarang kami berada di Hotel Del Wahyu. Dan inilah suasana di dalam hotel. Oke, jadi di sini kita sudah sampai di alun-alun Kota Batu yang tepatnya berada di daerah Jawa Timur. Di sini alun-alun merupakan sebuah tempat rekreasi bagi warga setempat maupun warga pendatang. Di sini terdapat biang lala, terdapat sewa-sewa permainan lainnya, apalagi kulinernya yang sangat khas dan menarik. Jadi di sini terdapat sebuah lingkaran air mancur dengan tugu apel yang sangat besar yang menunjukkan bahwa apel ini salah satu komoditi pertanian yang sangat besar di daerah Batu, Jawa Timur. Di sana ada makanan khas Kota Batu yaitu sate lok-lok. Dan ada ketan susu. Dan inilah proses penyajian ketan susu. Di sana juga banyak berbagai macam jualan makanan dan pakaian. Alun-alun Kota Batu ini kan salah satu tempat yang ramai dikunjungi ya, Bude ya. Termasuk pastinya setiap malam itu banyak orang. Nah, biasanya pendapatan per hari Bude itu berapa sih, Bude? Ya tergantung, kalau tanggal hari merah gitu ya alhamdulillah ya bisa 500 sampai 1 juta gitu cantik. Pokoknya nggak hujan sayang. Oh iya. Kalau nggak hujan insya Allah lebih dari itu. Nah, kemarin itu kan sempat ada pandemi COVID-19 ya, Bude. Nah, itu kena imbasnya atau tidak? Ya kena, tapi ibu tetap aja jualan sayang. Nah, itu
pendapatannya itu terjadi perubahan Ya gratis cantik. Iya. jadi terjadi perubahan pendapatan Iya. drastis ya Bude ya? 2 tahun. Ya. Oh, selama 2 tahun. Iya. Nah, dari yang biasanya 500 sampai 1 juta, itu pada waktu pandemi itu dapatnya berapa, Bu? 25%-nya saya. Oh, 25%-nya. Kan nggak ada orang lewat, nggak ada orang keluar. Kan semua jalur ditutup aja. Oh, PPKM ya. Iya. Oh, gitu. Berarti COVID-19 itu sangat-sangat mempengaruhi. Yang jelas kuliner. Yang kedua apa? Yang kedua ngantar tamu. Kalau hari ini kita ngantar tamu dari Jakarta. Vera. Lainnya sudah? Oke, terima kasih. Ya. Kalau boleh tahu siapa yang namanya? Nama saya Aksi. Sebelumnya boleh tahu nggak kakak itu dari daerah mana? Daerah Pujon. Kakak itu tertarik datang di alun-alun Kota Batu ini kenapa kak? Nomor 1 ya karena kebutuhan, nomor 2 ya pengen tahu aja lah, pengen coba-coba. Oh, berarti yang pertama itu mencari ekonomi, mungkin tambahan ekonomi, terus yang kedua itu buat ya menghibur diri ya kak? Iya. Emang keunikan Kota Batu ini kenapa sih kak? Inilah terus. Aduh, bingung kak jawabnya kak. Yang penting nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya kak ya? Iya. Iya. Yaudah, makasih ya kak. Iya. Setelah dari alun-alun Kota Batu, sekarang kita berada di Jatim Park 2. Akhirnya perjalanan kami dalam seminggu ini telah selesai dan akhirnya kami akan pulang menuju Lampung. Dan inilah perjalanan pulang menuju Lampung. Akhirnya sekarang kita sampai di pelabuhan dan sudah memasuki area kapal. Program studi tour untuk tahun 2022 memang difokuskan untuk siswa kelas 11 khususnya IPA dan IPS. Tujuan dari program studi tour ini adalah pertama untuk memberikan wawasan luas kepada siswa, tidak hanya berupa materi saja, namun juga berupa tindak lanjut observasi secara langsung, khususnya untuk mata pelajaran sejarah. Lalu tujuan yang kedua adalah agar siswa-siswi tersebut memperoleh pengalaman untuk ke tingkat lanjutan ketika mereka selesai menempuh pendidikan SMA. Hal ini diputuskan dengan mengunjungi salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu yang ketiga adalah untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam menulis. Ini dibuktikan dengan adanya penilaian tentang karya tulis ilmiah yang diwajibkan setiap siswa berkelompok untuk melakukan pembuatan karya tulis, dan ini dikhususkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia.